Selamat malam pemirsa dimanapun Anda berada. Saya, Christian Dada Wiranata, akan menjadi pembawa berita pada malam hari ini. Berita datang dari sekelompok mahasiswa dari Universitas Bina Nusantara BINUS yang melakukan kampanyenya yang berjudul Mindful Consumption pada tanggal 30 April tahun 2022 pukul 7 waktu Indonesia Barat. Setidaknya diundang beberapa komunitas dari universitas lain seperti Universitas Multimedia Nusantara, Institut Teknik Bandung, dan juga ada dari Universitas Brawijaya. Dalam ajang yang kampanye tersebut berlangsung kurang lebih selama 1 jam dan dilaksanakan melalui via Zoom. Mari kita lihat apa yang mereka lakukan dalam kampanyenya tersebut. Tujuan kami untuk meningkatkan kesadaran generasi muda mengenai pentingnya perilaku mindful consumption dalam kehidupan sehari-hari untuk menjaga ketersediaan sumber daya alam dan keberlangsungan kehidupan manusia di masa depan. Mereka juga menjelaskan dampak Jadi, negatif dampak produksi negatif dan produksi konsumsi dan manusia konsumsi terhadap manusia lingkungan. terhadap lingkungan. Seiring bertumbuhnya populasi manusia, semakin banyaknya sumber daya yang dibutuhkan untuk menunjang kelangsungan hidup manusia saat ini. Salah satu sumber daya yang terpenting bagi manusia adalah air bersih. Menurut grafik di samping, dari seluruh air yang tersedia di bumi ini, hanya 2,5% merupakan air tawar. Hal ini berarti sekitar 97,5% air di bumi ini tidak dapat digunakan oleh makhluk hidup. Itu merupakan penjelasan dari tujuan dan latar belakang dari kampanye yang dilaksanakan. Tidak cuma itu, mereka Next, juga itu ada menjabarkan contoh-contoh beberapa contoh mindful sebagai consumption. visualisasi bagi Yang para pertama itu audiens betapa dalam pentingnya penghematan energi. menerapkan mindful consumption Untuk dalam penghematan kehidupan energi, kita mereka bisa beralih sehari-hari. ke lampu LED. Mengapa demikian? Karena lampu LED dikatanya lebih efektif dikarenakan LED tidak perlu memakan listrik untuk memanaskan lampu bohlam menjadi cahaya terang panas, tetapi lampu LED langsung memancarkan cahaya secara maksimal. Pemanfaatan cahaya matahari dapat digunakan sebagai pengganti dari mesin cuci dalam mengeringkan pakaian. Pada dasarnya, transportasi umum dikatakan jauh lebih efisien daripada mobil pribadi. Jadi kalau Karena kita tahu nih, kita kalau tahu misalnya di sedikitnya dunia air yang sekarang bisa ini, kita kan dikonsumsi, kalau maka misalnya mereka itu kan menjelaskan kalau cara mau kita untuk aqua menghemat galon air. full galon kita mesti beli isi ulang lagi gitu kan. Nah, jadi kalau misalnya kita pakai filter untuk air minum ini, jadi kita bisa minum langsung dari air tanah dan air pump. Mungkin ada yang berpendapat kalau misalnya kita buat minum itu cuma bisa aja langsung dari tinggal dipanasin kan gitu. Cuman kalau untuk air minum air tanah air pump sekarang tuh itu nggak bisa karena termasuk berbahaya karena masih ada kandungan logam berbahaya di dalamnya. Tidak hanya contoh, mereka juga memberikan beberapa video kreatif di mana para audiens akan lebih mudah untuk mengerti isi dari kampanyenya yang mereka laksanakan. Nah, ya, dari video ini kita lihat ya, simple ya, sustainable development ya. Berarti pembangunan berkelanjutan. Jadi kita tahu nih sih kalau misalnya bumi kita saat ini nggak semuanya itu menerapkan pembangunan berkelanjutan. Masih ada perusahaan yang mengabaikan hal tersebut ya. Jadi kayak tadi ada tiga yang pertimbangan, ada kemajuan sosial, pertumbuhan ekonomi, bisa juga iklim dan lingkungan. Kalau misalnya ada ketiganya ini, baru kita bisa yang namanya melakukan namanya pembangunan berkelanjutan. Jadi kita bisa melakukan hal ini terus-menerus sampai generasi ke depannya. Nggak hanya kita habisin saat ini juga, jadi bisa dipakai terus-menerus. Nggak bisa, kalau misalnya tiga hal tadi nggak terpenuhi, maka sustainable development itu nggak bisa dijalankan ya singkatnya. Nah, jadi berdasarkan kampanye yang kami telah lakukan, kita jadi tahu nih kalau misalkan kita mengkonsumsi suatu produk kita ini harus bisa mempertimbangkan dampak yang kita konsumsi. Kalau kita hanya mengkonsumsi tanpa mempertimbangkan dampaknya, maka kehidupan generasi kita dan generasi anak cucu kita di masa mendatang akan terancam. Teknologi yang semakin maju akan mempermudah kehidupan manusia. Tapi kalau manusia terus mengkonsumsi produk tanpa memikirkan dampaknya, maka tidak ada bedanya dengan teknologi kita ada kemajuan atau tidak. Oleh karena itu, ayo kita menjaga bumi kita dan keberlangsungan kehidupan manusia di masa depan dengan melakukan mindful consumption. Tidak lupa mereka mengadakan sesi tanya jawab kepada para audiens sekiranya ada pertanyaan dari para audiens yang ingin ditanyakan kepada pembawa acara. Pemirsa, sekian perjumpaan kita kali ini. Nantikan terus berita selanjutnya. Saya Christian Dana Wiranata beserta rekan-rekan yang bertugas. Pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.